Halo semuanya. Aku Syafal Sabila dari Program Studi Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI. Di era digital, informasi membanjiri kita setiap detik dari politik panas hingga cerita viral. Kemudahan ini luar biasa, tapi juga menantang kita harus jadi navigator, bukan sekadar konsumen pasif. Logika adalah kompas internal kita, alat utama memilah kebenaran dari kebohongan. Tanpa logika, kita mudah terombang-ambing oleh hoaks dan provokasi. Mengasah logika kini wajib, bukan pilihan terutama bagi generasi muda yang hidup di dunia digital. Kemampuan berpikir kritis dan logis adalah bekal utama menghadapi arus informasi. Ini bukan sekadar melindungi diri dari hoaks, tapi membangun ekosistem digital yang sehat dan cerdas. Mari kita pelajari bagaimana logika bekerja saat menghadapi informasi viral. Kita akan bahas tantangan banjir informasi, peran logika sebagai perisai dan langkah konkret memverifikasi info. Ini perjalanan menjadi warga digital yang berdaya. Mari mulai perjalanan penting ini. Bersake. Kita hidup di tengah paradoks. Akses informasi tak terbatas, tapi kualitasnya tak selalu terjamin. Fenomena information overload membuat otak kita kewalahan, sehingga kita mudah terjebak bias dan jalan pintas berpikir. Media sosial memperkuat bias konfirmasi dan menciptakan filter bubble. Pandangan kita jarang ditantang. Semua unggahan tampak setara, batas antara fakta dan opini kabur. Setiap orang bisa jadi penerbit, setiap unggahan bisa jadi berita. Kebebasan ini membuka peluang penyebaran hoaks demi kepentingan tertentu. Akibatnya, banyak yang jadi apatis atau cemas, merasa tenggelam dalam kebisingan. Respons seperti menarik diri atau terus-menerus cemas bukanlah solusi. Kita butuh strategi dan alat untuk memilah informasi. Kerangka kerja itu adalah berpikir logis. Dengan logika, kita bisa tetap terinformasi tanpa tenggelam. Inilah kunci bertahan di era digital. Berpikir logis di media sosial berarti mengevaluasi informasi secara sistematis, bukan reaktif. Logika meminta kita bertanya, masuk akal atau tidak? Apa buktinya? Siapa sumbernya? Dengan logika, kita terlindungi dari penipuan dan manipulasi emosional. Hoaks sering memancing emosi agar kita tak sempat berpikir jernih. Logika memberi jeda, memeriksa fakta, dan mencegah kita jadi korban provokasi. Keputusan sehari-hari pun jadi lebih baik jika didasari data dan sumber terpercaya. Logika juga meningkatkan kualitas diskusi publik. Argumen jadi berbasis fakta, bukan emosi. Diskusi jadi konstruktif, bukan ajang saling serang. Kita belajar tidak setuju secara terhormat. Logika adalah fondasi dialog dewasa dan mencerahkan. Jadikan logika perisai dan dasar membangun masyarakat cerdas. Dampak informasi palsu nyata bisa merusak sosial, membahayakan nyawa, dan mengikis kepercayaan. Contoh nyata pandemi COVID-19, di mana hoaks menyebar lebih cepat dari virus. Hoaks kesehatan membuat orang menolak anjuran medis dan memilih terapi berbahaya. Panic buying terjadi karena pesan berantai tak terverifikasi, bukan karena barang benar-benar langka. Hoaks sosial politik bisa memicu konflik dan polarisasi, hanya karena narasi yang dipelintir. Semua bermula dari percaya tanpa verifikasi. Literasi digital dan logika kini jadi keterampilan bertahan hidup. Kerugian akibat hoaks bukan hanya materi, tapi juga sosial dan nyawa. Setiap info janggal harus jadi alarm logika kita. Jangan teruskan sebelum memastikan kebenarannya. Tanggung jawab ada di tangan kita semua. Terapkan logika dengan membiasakan cek dan recheck setiap kali berselancar di media sosial. Pertama, periksa siapa penyampai informasinya. Utamakan sumber kredibel. Kedua, cek sumber asli. Jangan hanya baca judul atau ringkasan. Cari nama ahli atau penelitian yang dikutip. Pastikan kutipannya akurat. Ketiga, perhatikan gaya penyampaian. Hoaks biasanya bombastis dan provokatif. Jika berita lebih memancing emosi daripada memberi info, waspadai. Keempat, bandingkan dengan sumber lain. Jangan hanya percaya satu portal. Kebenaran biasanya dilaporkan banyak media kredibel. Gunakan triangulasi untuk memastikan konsistensi informasi. Luangkan waktu untuk verifikasi. Ini investasi kecil untuk kebenaran. Dengan langkah sederhana ini, kita jadi konsumen informasi yang cerdas. Jadikan logika filter utama sebelum percaya dan berbagi. Menciptakan ekosistem digital sehat dimulai dari individu, terutama generasi muda. Kalian digital native, paling fasih teknologi, paling berpengaruh di dunia maya. Jadilah agen perubahan, bukan sekadar konsumen pasif. Berani koreksi hoaks di lingkungan terdekat dengan data dan cara santun. Satu klarifikasi bisa menghentikan penyebaran hoaks ke ratusan orang.
Gunakan keahlian digital untuk membantu verifikasi berita. Sebarkan konten positif dan edukatif. Buat infografis, video, atau utas cek fakta. Jadilah produsen informasi mencerahkan. Saring sebelum sharing harus jadi mantra harian. Berhenti sejenak sebelum membagikan. Pastikan kebenarannya. Dengan kebiasaan ini, kita ikut gerakan membangun ruang digital yang aman dan cerdas. Masa depan ekosistem digital ada di tangan kita.